Perkenalkan, saya Giovan Milanus Ontas SPD, Guru Pendidikan Agama Katolik SD Impres Popok, juga sebagai Koordinator P5 pada tahun ajaran 2024-2025. Video kali ini kami akan menayangkan bersama tim P5 SD Popok tentang penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, dan kali ini kami mengambil tema kewirausahaan. Secara khusus fokus perhatian kami adalah mengolah singkong atau ubi menjadi makanan tradisional atau pangan lokal yang bernilai ekonomis tinggi. Dalam proyek ini kami akan bekerja sama dengan tim B5, juga siswa-siswi SD Impres Popok. Mari kita simak video berikut ini dengan baik. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Terima kasih telah menerima kami hari ini. Kami dari tim P5 SD Popok hendak mengkomunikasikan tentang rencana kami terkait proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 untuk tahun pelajaran ini. Jadi dalam konsep kami ini SD Popok memiliki tema kewirausahaan dan fokus pembuatan pangan lokal. Jadi pada hari ini kami mau menyampaikan ide itu, membutuhkan masukan dari kepala sekolah. Masukan tentang tema yang sudah dipilih di dalam tim. Saya memberikan apresiasi kepada tim P5 yang sudah membentuk tim dan juga telah memilih tema di dalam tim itu. Sehingga sekarang menurut saya kalau misalnya temanya kewirausahaan dengan memanfaatkan pangan lokal, mungkin bisa sebelumnya disiapkan juga modulnya, kemudian disiapkan secara khusus juga kira-kira pangan lokal itu fokusnya pada apa. Karena pangan lokal kita itu banyak, sehingga dari tempat ini saya setuju saja karena memang kewirausahaan juga diperlukan oleh anak-anak di sekolah kita supaya mereka bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi dari pangan lokal seperti itu. Terima kasih. Untuk modulnya kami sudah coba rancang. Terima kasih, selamat siang. Ya, senang sekali pada siang hari ini kita bisa bertemu sebagai tim P5 SD Popok untuk tahun ajaran baru ini 2024-2025. Jadi konsep kita di awal saya sudah komunikasikan bersama Ibu Nancy kepada kepala sekolah terkait rencana kita ke depan untuk menghasilkan produk. Jadi dalam hal ini kita telah bersepakat kali lalu bahwa tema yang kita ambil adalah kewirausahaan dan fokus pada mengolah ubi atau singkong menjadi bahan yang bernilai ekonomis atau pangan lokal yang diperlukan. Jadi pada kesempatan ini karena kita yang kerja tim kolaborasi, saya ingin sebagai koordinator proyek, saya ingin mendapatkan banyak hal dari teman-teman semua terkait peralatan bahan dasar, kemudian bagaimana cara mengerjakannya, sehingga pada saat nanti kita bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis atau produk yang akan kita. Karena itu kepada teman-teman saat ini saya minta untuk berbicara apa yang menjadi dasar dan lain-lain. Baik, terima kasih. Karena kita mau mengolah hasil ubi kita menjadi pangan lokal. Yang pertama-tama kita siapkan bahan dasarnya. Bahan dasarnya yang pertama adalah ubi singkong, ubi atau singkong, kemudian kelapa, habis itu gula aren, gula pasir, daun pisang, daun pandan, dan garam. Itu bahannya. Kemudian alat yang kita siapkan adalah yang pertama adalah periuk, parut, nampan, habis itu sendok, kompor dan minyak dengan ember. Kemudian jerigen yang berisi air bersih. Itu adalah alat yang dipersiapkan. Setelah semuanya disiapkan,
yang sudah diperas tadi ke dalam wadah yang bersih. Setelah itu kita siapkan kelapanya. Kelapanya dikupas dulu, habis itu diparut. Setelah kelapanya diparut, kita campur kelapa tersebut pada ubi yang sudah diperas tadi. Setelah itu kita masukkan gula aren tadi, gula pasir, habis itu garam secukupnya. Garam digunakan agar adonannya tidak cepat basi. Setelah semuanya tercampur, kita ambil daun pisang yang sudah disiapkan tadi, kemudian 2 potong daun pandan, taruh di atas daun pisang. Setelah itu kita ambil 2 sendok makan tadi adonan yang sudah tercampur tadi. Setelah itu kita sematkan ujung daun pisang tersebut pakai lidi, kalau tidak bisa dilipat saja. Setelah semuanya sudah disiapkan, kita kukus adonan itu ke dalam kukusan yang sudah panas. Kita kukus selama 30 menit. Setelah itu kita angkat, baru disajikan. Ada tambahan lain dari teman-teman? Baik, mungkin saya sebagai teman-teman yang disampaikan oleh teman kita tadi benar lebih kepada bahan, alat, serta cara membuatnya. Saya hanya tambahkan sedikit, barangkali bisa kita atur waktu. Kira-kira kapan kita lakukan ini? Karena saya lihat kegiatan kita ini cukup padat, sehingga kita tentukan memang kapan, lalu siapa-siapa yang terlibat di dalamnya, sehingga pada waktunya nanti kita tinggal eksekusi. Mungkin itu sudah tambahan dari saya. Baik, terima kasih teman-teman, Ibu Nancy, Pak Adi, Ibu Aki, dan Pak Queen dan juga ini untuk komunikasi kita hari ini. Jadi terima kasih untuk kerjasama. Ini titik start kita. Nah, soal waktunya, karena dalam bulan ini wajib setiap akhir pekan, setiap Sabtu itu ada tatap, ada sosialisasi, ada komunikasi dengan kepala sekolah, ada bukti. Dalam konsep kita, waktunya nanti kita akan buat di akhir bulan September, ya. Bisa juga di awal Oktober di akhir pekan, dan melibatkan peserta didik kelas 4 dan juga kelas 6 yang bisa membantu bagian anak. Terima kasih luar biasa hari ini. Di akhir pekan ini kita dalam keadaan sehat. Baik, anak-anak, saya coba cek semangat ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Baik, hari ini Bapak Guru coba memberikan sosialisasi tentang P5 kita di tahun ajaran yang baru. Jadi SDI Prespopok memilih tema kewirausahaan, ya, dengan fokus utama adalah mengolah ubi atau singkong menjadi lember. Sama-sama mengolah ubi atau singkong menjadi lember. Pertanyaan saya, kamu pernah makan lember atau tidak? Enak tidak rasanya? Itu yang menjadi tema P5 kita pada tahun pelajaran ini. Baik, anak-anak yang saya cintai dan yang saya banggakan, pernah lihat singkong? Kata lain singkong itu apa? Asal negaranya? Jadi singkong. Gambar yang pertama adalah singkong atau ubi yang sedang atau masih utuh. Ada batang, apa lagi? Ada daun dan ada umbi. Sama-sama umbi. Lalu yang kedua singkong dengan posisi apa? Sudah dicabut, lalu dipotong. Lalu gambar yang ketiga, gambar singkong yang sudah diolah menjadi lember. Nah, kita nanti
presentasikan kepada kalian bahwa inilah bahan dasarnya adalah singkong atau ubi. Prosesnya seperti apa nanti? Kita semua dilibatkan secara aktif. Kita semua aktif dalam kerja kelompok. Yang pertama, agar peserta didik dapat mensyukuri dan menjaga serta melestarikan alam dan hasil sebagai kewajiban yang harus dijalankan. Kemudian peserta didik bersama dapat memiliki motivasi yang kuat dan mampu memiliki pemahaman yang untuk bagian kandungan yang terdapat pada ubi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia secara baik. Yang ketiga, peserta didik dapat memiliki kreativitas untuk menghasilkan target pencapaian proyek kita. Dari proyek yang hendak dicanangkan oleh lembaga SD Popok, terutama untuk mengolah bahan ini menjadi pangan lokal yang bernilai ekonomis. Yang pertama, melalui pengalaman proyek ini nanti, selain memahami tema kewirausahaan dan mengadopsinya sebagai gaya hidup sehari-hari, kita semua diharapkan telah mengembangkan dimensi profil belajar Pancasila. Siapa yang bisa baca di dalam? Apa nilai profil belajar Pancasila dari kegiatan? Bergotong royong. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Dan keempat, kreatif. Dan itu target yang hendak kita capai dalam proyek ini. Apa ini? Ada singkong tidak di rumah? Siapa yang tidak ada singkong di rumah? Gambar yang ada ini adalah singkong gambar secara baik. Itu tampilan ketika singkong ada di dalam tanah dari baik. Siapa yang pernah mengolah hasil tumbuhan menjadi sesuatu yang berguna bagi yang lain? Siapa yang pernah buat di rumah? Entahkah itu olahan apa saja? Hasil tumbuhan apakah itu ubi atau pisang atau tumbuhan apa saja? Kentang yang diolah dan dimanfaatkan baik di rumah maupun oleh orang lain. Siapa bisa? Liris. Contohnya ubi dibuat dalam apa? Keripik, kentangan. Apalagi ubi dibuat menjadi kolak. Apalagi lemet. Apalagi kue dari ubi tenang. Apalagi ada banyak manfaat dari tumbuhan yang ada di sekitar di pisang juga. Baik, anak-anak. Minggu depan setelah kita memahami konsep ini, minggu depan kita akan sama-sama ambil bagian dalam proyek pembuatan makanan lokal. Proyek
lagi kami akan menampilkan produk kelima dari SD Pokok. Bahan dasarnya adalah ubi, gula merah, gula pasir, daun pandan, dan berikut cara pembuatannya akan disampaikan oleh teman saya Iris. Cara pembuatan. Yang pertama-tama, ubi dikupas, dicuci, lalu diparut dan diperas. Yang kedua, kelapa diparut. Yang ketiga, gula merah diparut. Yang keempat, ubi dan kelapa yang sudah diparut dicampur bersama gula merah dan gula pasir. Yang kelima, hasil adonan dimasukkan ke dalam daun pisang lalu dikukus. Setelah itu siap disajikan.